Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat. Pak Guru di sini juga sehat. Amin. Baik anak-anak, hari ini berjumpa lagi dengan Pak Guru di mata pelajaran PJOK. Nah, di pertemuan ini kita akan belajar tentang materi renang, yaitu gaya bebas. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Pertama, gerakan meluncur. Yang kedua, gerakan tungkai. Yang ketiga, gerakan lengan. Kemudian, cara pengambilan nafas. Kemudian, rangkaian gerakan renang gaya bebas. Dan terakhir adalah etika di kolam renang. Nah, anak-anak, seperti biasa, kita harus berdoa terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran kita agar diberi kelancaran dan manfaat untuk kita semua. Mari kita berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, materi renang gaya bebas ini merupakan materi awal yang bisa anak-anak pelajari sebelum nanti kita melakukan praktik di kolam renang. Ya, sekali lagi anak-anak bisa mempelajari materi di sini sehingga nanti anak-anak ketika praktik di kolam renang, anak-anak sudah mengerti atau sudah ada bayangan sehingga anak-anak nanti bisa cepat atau bisa mempraktikkan dengan baik. Bagaimana anak-anak? Apakah anak-anak sudah siap? Baik. Selanjutnya Pak Guru akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran dari materi kita kali ini. Yang pertama, setelah anak-anak menyimak video pembelajaran ini diharapkan nanti mampu menjelaskan gerak meluncur, tungkai kaki, dan lengan dalam renang gaya bebas. Kedua, anak-anak juga mampu menjelaskan cara pengambilan nafas dalam renang gaya bebas. Lalu anak-anak mampu menjelaskan dasar-dasar keselamatan di air. Dan yang keempat, anak-anak mampu mempraktikkan untuk gerak meluncur, tungkai kaki, lengan, tentu dalam renang gaya bebas. Yang kelima, anak-anak mampu mempraktikkan cara pengambilan nafas dalam renang gaya bebas. Yang terakhir, anak-anak mampu mempraktikkan dasar-dasar keselamatan di air. Nah, demikian anak-anak tujuan pembelajarannya, sehingga anak-anak pasti sudah ada bayangan ya. Apa saja yang akan kita pelajari, khususnya tentang teknik renang gaya bebas. Baik anak-anak, kita mulai ya. Yang pertama adalah gerakan meluncur. Nah, sebelum itu Pak Guru ingin tanya pada anak-anak semua. Ayo, apakah ada yang sudah bisa berenang? Jawab ya atau tidak di kolom komentar ya, agar Pak Guru tahu. Sudah anak-anak? Baik. Nah, Pak Guru lanjutkan. Yang pertama ini kita akan mempelajari tentang gerakan meluncur. Nah, meluncur yang pertama adalah tanpa alat bantu. Nah, anak-anak perhatikan baik-baik. Dimulai dengan sikap badan berdiri di tepi kolam renang. Lihat pada contoh di sini, kemudian badan dibungkukkan ke depan, kedua tangan dijulurkan lurus ke depan, lalu pandangan tertuju pada air kolam renang di depan ya. Kemudian tolakan kaki pada dinding kolam hingga meluncur. Nah, kurang lebih meluncurnya seperti ini anak-anak. Nah, anak-anak saat meluncur, kedua lengan, kemudian badan dan kaki lurus sejajar permukaan air. Lihat di sini anak-anak. Nah, paham ya? Nah, agar anak-anak lebih jelas, bisa anak-anak lihat berikut ini. Nah, dimulai dengan bersiap ya, berdiri, kemudian salah satu kaki digunakan untuk tumpuan, lalu condongkan badan ke depan dan dorong ke depan sehingga anak-anak meluncur rata dengan permukaan air.
Paham anak-anak sampai di sini? Bagus sekali, anak-anak hebat semua. Nah, yang berikut masih pada meluncur anak-anak. Ketika anak-anak sudah mampu mempraktikkan gerakan yang tadi, nah sekarang anak-anak bisa mencoba gerakan meluncur dengan alat bantu. Nah, alat bantu bisa papan pelampung seperti ini ya, papan seluncur yang bisa anak-anak beli atau dapatkan ataupun biasanya juga ada persewaan yang ada di kolam renang ya. Nah, ini bisa anak-anak gunakan untuk melatih gerakan meluncur. Tentu dalam hal ini menggunakan alat bantu. Paham anak-anak sampai di sini? Kita lanjutkan anak-anak. Yang berikut adalah bagaimana gerakan tungkai pada renang gaya bebas. Ya. Nah, tungkai itu apa anak-anak? Tungkai merupakan bagian tubuh mulai dari pinggang ya ke bawah sampai kaki ya. Nah, itu dinamakan tungkai. Gerakannya bagaimana anak-anak? Pertama, anak-anak harus masuk ke kolam renang dengan kedalaman sebatas dada ya, jangan terlalu dalam agar anak-anak aman. Lalu berpeganglah pada dinding kolam atau papan pembelajaran untuk belajar gerakan tungkai. Bisa anak-anak lihat di sini ada seorang anak berpegang pada dinding kolam. Kemudian saat lengan berpegangan, posisi badan telungkup sejajar permukaan air. Nah, kedua tungkai digerakkan naik turun bergantian antara kaki kanan dan kiri. Gerakan kaki dilakukan hingga paha kaki anak-anak. Anak-anak bisa lihat di sini ya. Ini untuk gerakan tungkainya ya. Jadi mulai paha sampai kaki semuanya bergerak. Ya, gantian kanan dan kiri. Paham anak-anak untuk gerakan tungkai ini? Ya, bagus sekali. Berikutnya anak-anak, setelah anak-anak mampu mempraktikkan gerakan tungkai dengan berpegangan di pinggir kolam tadi, anak-anak bisa mencoba gerakan tungkai pada renang gaya bebas, yaitu menggunakan alat bantu papan seluncur tadi. Anak-anak bisa berpegangan, kemudian lakukan gerakan tungkai seperti yang anak-anak pelajari. Bisa dimengerti ya anak-anak? Bagus sekali. Nah, yang berikut yaitu yang ketiga, ada gerakan lengan pada renang gaya bebas. Nah, gerakannya bagaimana anak-anak? Yang pertama, kedua lengan diluruskan dulu ke depan sejajar permukaan air, lalu tarik lengan kiri atau kanan dulu ke bawah, kemudian ditarik sampai ke belakang, angkat lengan kiri keluar permukaan air, ayunkan tangan kiri ke depan setelah itu. Nah, ketika lengan kiri diangkat keluar permukaan air, lihat ketika keluar permukaan air anak-anak, kemudian gerakan lengan kanan ke bawah. Lakukan gerakan ini seperti menggerakkan lengan kiri ya, atau bergantian kanan dan kiri. Nah, kemudian angkat lengan kanan keluar dari permukaan air, ayunkan lengan kanan ke depan. Lakukan gerakan secara berulang-ulang ya, kanan dan kiri bergantian. Bisa anak-anak lihat pada video di sini ya, ada sebuah contoh gerakan lengan yang bisa anak-anak nanti tirukan. Bisa ya anak-anak? Bagus sekali. Yang berikut anak-anak, tentang bagaimana cara pengambilan napas pada renang gaya bebas ini sendiri. Bisa anak-anak lihat di sini yang Pak Guru lingkari. Bagaimana kepalanya atau seorang perenang ini mengambil napas anak-anak. Yaitu dengan miringkan kepala ke kanan atau ke kiri. Nah, pada contoh di sini adalah ke kanan. Nah, kemudian pengambilan napas dilakukan pada akhir gerakan menarik. Lihat anak-anak, tangan kanan menarik, kemudian kepala miring untuk mengambil napas. Nah, sebagian mulut atau seluruhnya di atas permukaan air untuk menghirup udara.
Nah, kemudian masukkan kepala ke dalam air lagi, kemudian embuskan napas melalui mulut. Dan terakhir, udara dikeluarkan sedikit demi sedikit sebagai bentuk pengaturan napas. Bisa dimengerti ya anak-anak sampai di sini untuk bagaimana cara pengambilan napas pada renang gaya bebas. Yang berikut anak-anak, nah di sini merupakan latihan-latihan yang bisa anak-anak lakukan berkaitan dengan cara pengambilan napas pada renang gaya bebas ini, yakni dengan bantuan papan pelampung. Kaki bisa diikat atau menggunakan bantuan papan pelampung. Kemudian anak-anak bisa sambil memegang pinggir kolam, ya lurus. Setelah mengambang, anak-anak latihan mengambil napas, ya. Mulai dari masuk ke air, kemudian miringkan kepala, ambil napas, lalu masuk lagi. Ya, bisa anak-anak. Miring lagi, ambil napas, dan gitu. Nah, yang berikut, cara pengambilan napas diawali dengan gerakan meluncur. Nah, seperti yang anak-anak pelajari tadi, ketika anak-anak telah meluncur, kemudian bisa mengangkat atau memiringkan kepala untuk mengambil napas. Paham ya anak-anak sampai di sini? Bagus sekali. Berikutnya anak-anak masuk lagi ke dalam air lalu ambil napas lagi. Kemudian setelah itu masuk lagi ke dalam air, ya. Nah, berikutnya anak-anak yaitu rangkaian gerakan lengan dan tungkai pada renang gaya bebas. Jadi gabungan antara lengan dan tungkai. Nah, anak-anak, lengan kanan mendayung ke bawah di samping badan, lihat lengan kanan, ya. Kemudian tarik kepala ke atas, siku ditekuk sedikit, luruskan kepala di atas permukaan air. Pada saat ini, lengan kiri tetap dalam kondisi lurus ke depan, ya. Nah, saat tangan ditarik, ya, tangan kiri lurus ke depan. Nah, gitu. Kemudian, ketika lengan kanan lurus ke depan, lengan kiri melakukan gerakan seperti gerakan lengan kanan tadi. Lihat ketika tangan kanan lurus ke depan. Nah, kemudian kiri menarik, ya. Yang berikut, lakukan pengambilan napas pada renang gaya bebas ini. Ya, tentu seperti apa tadi anak-anak? Dengan cara memiringkan kepala, ya. Kemudian lakukan latihan secara berulang-ulang nanti agar anak-anak paham atau cepat mengerti dan berhasil menguasai teknik renang gaya bebas ini. Nah, yang berikut anak-anak perlu Pak Guru sampaikan juga berkaitan dengan aturan yang berlaku di kolam renang anak-anak. Yang pertama, lakukan pemanasan sebelum berenang ya. Tujuannya menghindarkan diri dari bahaya cedera atau kram. Nah, bisa anak-anak lihat di sini ya. Ada Pak Guru sebuah contoh yang mana anak-anak harus pemanasan dulu sebelum praktik belajar renang. Yang berikut, setelah pemanasan, duduklah di tepi kolam renang, masukkan kedua kaki di dalam air, basahilah seluruh tubuh ya. Nah, basahi semua tubuh ya setelah anak-anak mencelupkan atau memasukkan kaki ke dalam kolam. Yang berikut, hindarkan diri dari kegiatan berlari-lari di pinggir kolam renang anak-anak karena sangat berbahaya. Ya. Yang berikut, jika memiliki penyakit menular, sebaiknya tidak berlatih berenang. Kemudian, gunakan pakaian renang ketika berlatih berenang di kolam renang anak-anak. Nah, pakaian renang contohnya seperti ini untuk laki-laki dan untuk perempuan bisa menyesuaikan ya. Yang penting anak-anak bisa menggunakan pakaian renang, bisa anak-anak beli di toko olahraga atau toko terdekat yang menyediakan atau menjual baju renang. Kemudian yang
penting lagi yaitu patuhi petunjuk dan instruksi yang diberikan oleh pelatih atau Pak Guru nanti di kolam renang ya. Nah, bisa anak-anak lihat contoh di sini. Jadi ketika ada Pak Guru menjelaskan, anak-anak harus patuhi dan memperhatikan. Paham ya anak-anak tentang berbagai aturan yang harus anak-anak patuhi ketika di kolam renang. Yang berikut ada etika atau sopan santun di kolam renang anak-anak. Yaitu yang pertama, anak-anak harus membuang sampah di tempat sampah. Bisa anak-anak lihat contoh di sini. Seorang anak membuang kotoran atau membuang sampah tentu harus di tempatnya, yaitu di tempat sampah. Jangan buang sembarangan ya. Yang berikut, anak-anak menyimpan pakaian ganti pada tempat yang disediakan. Nah, biasanya nanti di pinggir kolam renang ada tempat atau sebuah daerah yang bisa anak-anak gunakan untuk menaruh pakaian. Ya, biasanya ada tempat duduk yang bisa anak-anak gunakan untuk istirahat sekaligus menyimpan pakaian. Kemudian anak-anak tidak boleh mengotori air kolam renang ya. Baik, demikian anak-anak tentang etika di kolam renang ataupun sopan santun. Anak-anak harus menaati segala peraturan dan tentu anak-anak harus menjaga perilaku atau etika ketika nanti anak-anak di kolam renang. Nah, demikian anak-anak untuk pembelajaran kita kali ini. Nah, anak-anak jangan sampai ketinggalan materi PJOK dari Pak Guru. Caranya anak-anak bisa mengklik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar nanti anak-anak otomatis mendapatkan materi terbaru dari Pak Guru yang akan sangat membantu anak-anak dalam belajar. Nah, sekarang ayo bersiap anak-anak. Yaitu pahami baik-baik materi cara berenang gaya bebas serta peraturan di kolam agar ketika nanti anak-anak di kolam, anak-anak mampu menerapkan atau mempraktikkan dengan baik. Ya, sekali lagi materi ini Pak Guru sampaikan agar nanti ketika kita di kolam renang, anak-anak sudah ada bayangan atau gambaran sehingga anak-anak nanti lebih cepat dan lebih mudah dalam mencoba teknik renang gaya bebas. Demikian pembelajaran kita anak-anak. Kalau ada pertanyaan, nanti bisa tanyakan dengan Pak Guru langsung di kolom komentar atau bisa nanti tanyakan di kolam renang. Sampai di sini dulu pembelajaran kita anak-anak. Tetap semangat dan mari kita akhiri dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai, sampai jumpa anak-anak di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam PJOK.